Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama beribadah di dalam ibadah Minggu 27 Desember 2020. Setelah kemarin Jumat tanggal 25 Desember kita bersama-sama merayakan Natal, memperingati kelahiran Yesus Kristus, di mana kita boleh diberi kesempatan untuk bertemu di dalam ibadah tatap muka. Saat ini kita kembali beribadah di dalam kelompok-kelompok. Semuanya itu semata-mata karena kita ingin menjaga, saling melindungi, apalagi di tengah kondisi pandemi COVID-19. Tapi saya percaya bahwa dimanapun kita berada, dimanapun kita beribadah, kita tetap bisa menghayati kehadiran Allah Sang Immanuel itu di dalam hidup kita. Apalagi Kristus Sang Penebus itu telah hadir dan melepaskan kita dari segala jerat hidup kita, khususnya adalah jerat dosa. Nah, jemaat yang terkasih, saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan judul Sukaria Menyambut Sang Penebus. Sukaria menyambut Sang Penebus. Saya ingin memulai dengan satu pertanyaan, yaitu apakah menanti itu hal yang menyenangkan atau menyebalkan? Apakah bagi Anda menanti itu hal yang menyenangkan atau menyebalkan? Nah, mungkin bagi beberapa orang menanti itu kadang bisa tidak menyenangkan. Tetapi menanti itu juga kadang bisa menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan. Tergantung dari apa yang kita nantikan, seberapa itu berharga, seberapa itu penting bagi kita. Nah, jemaat terkasih, misalnya begini, kita sedang menunggu orang yang mestinya itu datang di jam tertentu, kita sudah janjian, kita mau melakukan sesuatu bersama atau tugas bersama atau pergi bersama, tetapi orang itu tidak datang dengan on time. Nah, mungkin itu bisa menjadi menyebalkan. Tetapi mungkin itu akan menjadi menyenangkan jika kita menanti sesuatu yang sudah kita harap-harapkan lama, ya. Lalu kita misalnya membeli sesuatu di toko online dan kemudian kita menantikan barang itu sampai kepada kita. Wah, kita bisa sangat senang sekali menantikan itu, apalagi jika barang itu sudah datang. Nah, kadang bisa menyenangkan, kadang menanti itu bisa tidak menyenangkan, tergantung dari apa yang kita nantikan itu. Nah, jemaat yang terkasih, dua tokoh di dalam bacaan Injil kita hari ini, yakni Simeon dan Hana, sama-sama orang yang sedang menanti penggenapan janji Tuhan yang dinyatakan kepada mereka. Janji tentang apa yang sebenarnya itu diharap-harapkan oleh seluruh bangsa Israel, yaitu janji tentang datangnya Mesias atau Sang Penebus. Apalagi saat itu mereka tengah berada di dalam penjajahan bangsa Romawi. Nah, jemaat yang terkasih, ketika mereka diberi kesempatan untuk berjumpa dengan Kristus sendiri atau Mesias itu, mereka bersukaria karena tuntunan Roh Kudus. Mereka sangat senang. Dan kemudian mereka bisa menyatakan hal-hal tentang sang bayi Mesias itu. Apa yang akan dilakukan penebus itu. Nah, mari kita perhatikan kedua tokoh ini, kita akan belajar dari mereka. Yang pertama adalah Simeon. Simeon sebagai orang yang benar dan saleh, ia telah menanti-nantikan janji Mesias itu lama. Apalagi janji itu diwahyukan oleh Roh Kudus secara khusus kepadanya, bahwa dia tidak akan mati sebelum melihat Sang Kristus. Nah, jemaat yang terkasih, kita tidak menemukan secara detail bagaimana kehidupan Simeon. Tetapi Lukas menggambarkan bahwa Simeon itu orang yang benar dan saleh. Kita tidak tahu seberapa benar dan seberapa saleh. Tetapi kalau
itu yang menulis adalah Lukas, maka kita bisa mendapatkan informasi bahwa tentu kebenaran dan kesalehan yang dimiliki Simeon itu tidak seperti kebenaran atau kesalehan yang dilakukan oleh kebanyakan bangsa Israel pada waktu itu. Tidak juga dilakukan oleh para pemimpin mereka, yakni imam-imam, orang Lewi, ahli Taurat, orang Farisi, dan sebagainya. Tentu kesalehan Simeon ini, kebenaran Simeon ini didasarkan kepada kebenaran yang sejati, bukan kebenaran yang palsu. Kesalehan yang sungguh-sungguh, bukan kesalehan yang hanya di permukaan atau di luar saja. Karena yang menulis adalah Lukas, di mana Lukas telah belajar tentang kesalehan sejati dari Kristus. Nah, jemaat yang terkasih, kesalehan kehidupan Simeon ini, kebenaran yang dia kerjakan ini, menuntun dia kepada penundukan diri kepada Allah. Dan kita ketahui bahwa Roh Kudus memimpin hidupnya, di mana hal itu tidak terjadi kepada para pemimpin Yahudi pada waktu itu. Tidak pernah dituliskan di Alkitab bahwa para imam dipenuhi oleh Roh Kudus, orang Farisi dituntun oleh Roh Kudus. Tidak tertulis di dalam catatan-catatan Injil tentang itu. Tetapi ini menunjukkan bahwa ketaatan, kebenaran, dan kesalehan Simeon ini adalah kebenaran yang sejati, yang sungguh-sungguh didasarkan kepada diri yang mau tunduk sepenuhnya kepada Allah. Nah, jemaat yang terkasih, ketika ia menundukkan diri kepada Allah, ia dimampukan oleh Roh Kudus untuk hidup benar dan saleh. Dan ia diberi kesempatan untuk menemui atau berjumpa dengan Mesias sendiri, bahkan menceritakan atau menyatakan apa yang akan terjadi dengan Sang Mesias. Sungguh satu hal yang luar biasa. Bagaimana dia menceritakan nantinya Mesias akan menjadi penebus, nantinya akan terjadi perbantahan. Ini menjadi satu gambaran tentang bagaimana Kristus akan mati. Nah, itu tidak mungkin bisa diketahui tanpa wahyu dari Roh Kudus. Nah, kita belajar dari Simeon tentang itu. Lalu yang kedua, Hana. Hana bersama-sama dengan Simeon ini, keduanya orang tua ya. Hana ini sudah tua, usianya 84 tahun. Dan meskipun dia hanya menikah 7 tahun lalu ditinggal suaminya, nampaknya ini ditinggal mati, dia kemudian menghabiskan sisa waktu hidupnya sampai 84 tahun hanya hidup di dalam relasi dengan Allah. Kepuasannya adalah kepuasan karena berrelasi dengan Allah. Dia tidak cari kepuasan yang lain. Dia tidak menikah lagi. Dia tidak mencari kegiatan-kegiatan untuk mengaktualisasi dirinya supaya dia puas. Dia tidak mencari benda-benda atau mengkoleksi atau membeli sesuatu supaya dia senang, supaya dia tidak kesepian dan tidak berduka. Bukan seperti itu yang dia lakukan. Tetapi setiap hari dia tidak meninggalkan bait Allah. Dia berdoa dan berpuasa. Artinya kepuasannya berasal dari relasi dengan Allah. Nah, jemaat yang terkasih, relasi dengan Allah bukan hanya membuat dia puas, tetapi juga menolongnya berjumpa dengan Kristus, bahkan memberitakan tentang perjumpaannya dengan Kristus itu kepada orang-orang lain yang juga menanti-nantikan kelepasan. Kita tahu betul ya, banyak orang yang sedang menantikan kelepasan pada waktu itu karena penjajahan Romawi. Mereka juga berdoa meminta kepada Tuhan supaya dilepaskan. Ada banyak orang pada waktu itu di bait Allah yang sama-sama dengan Hana dan Simeon berdoa. Mungkin sama seperti kita yang setiap malam bersama-sama berdoa meminta dilepaskan dari wabah COVID. Dan sukacita yang diterima Hana itu dia ceritakan kepada orang yang sama-sama menanti itu. Nah, apakah kita juga begitu? Relasi kita dengan Allah membuat kita berjumpa dengan Dia dan membuat kita bisa menceritakan sukaria kita,
sukacita kita karena berjumpa dengan Allah dibagikan kepada orang-orang juga yang menanti-nantikan kelepasan dari apapun juga, entah itu wabah, entah itu persoalan kehidupan apapun. Nah, jemaat yang terkasih, kehidupan dua tokoh ini mengajarkan kepada kita bagaimana kebenaran, bagaimana kesalehan hidup, bagaimana hidup yang dipenuhi dengan relasi dengan Allah itu mesti dimiliki oleh setiap orang yang menanti-nantikan Sang Penebus. Terlebih kita juga saat ini yang juga menanti-nantikan Sang Penebus untuk datang kedua kalinya. Nah, jemaat yang terkasih, penantian mereka tidak menjadi hal yang menyebalkan bagi mereka. Bayangkan saja berapa lama mereka telah menanti. Kita tahu Hana sudah tua, Simeon juga sudah tua. Sudah tinggal meninggal saja. Kalau sudah bertemu dengan Mesias sebentar lagi dia akan meninggal. Itu Simeon. Berarti waktunya sudah tinggal sedikit saja sebenarnya. Nah, jemaat yang terkasih, mereka bersuka cita karena menganggap bahwa perjumpaan dengan Mesias itu menjadi sesuatu yang berarti, berharga. Maka sepadan penantian mereka dengan apa yang mereka dapatkan. Seringkali orang mengatakannya di dalam bahasa Inggris, worth it. Sesuatu yang worth it untuk mendapatkan ini, worth it membeli barang ini, ya. Artinya sangat berharga, sesuai, sepadan, bahkan dengan harga yang seperti itu sesuatu yang layak atau bahkan lebih. Penantian mereka, ketaatan, kesalehan mereka, relasi mereka dengan Allah itu sepadan dengan apa yang mereka dapatkan. Jadi kalau kita saat ini memperjuangkan kebenaran hidup, kesalehan, dan relasi yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, itu sepadan dengan apa yang akan kita dapatkan di dalam kesempurnaan keselamatan. Jemaat yang terkasih, kita sendiri diajak untuk meneladani kehidupan mereka. Bagaimana? Apakah selama ini kita berjuang untuk hidup benar? Apakah kita selama ini berjuang untuk hidup saleh? Bagaimana kita memperjuangkannya? Lalu apakah kita puas dengan relasi kita dengan Allah? Masihkah ada hal lain yang memuaskan kita selain relasi kita dengan Allah? Selain dari waktu-waktu kita bersekutu dengan Allah secara pribadi. Ketika kita berdoa, baca Alkitab, ketika kita merenungkan firman Tuhan, ketika kita berpuasa, ataupun relasi-relasi dalam bentuk lain di dalam rangka hubungan kita dengan Tuhan. Apakah ada yang lebih memuaskan dari itu? Jemaat yang terkasih, itu menjadi perenungan yang penting bagi kita. Apalagi di tengah dunia yang saat ini sedang terjajah, baik oleh kejahatan, baik oleh penindasan, baik oleh jerat dosa. Kita lihat sendiri pemberitaan di mana-mana, jerat dosa, jerat korupsi, jerat dendam, jerat perzinahan, dan berbagai macam jerat sedang menjajah manusia. Apalagi di tengah wabah, sakit penyakit, itu menjerat manusia. Dan yang menjadi jawaban atas persoalan itu adalah Sang Penebus. Orang berusaha menemukan solusi atas persoalan-persoalan itu, mencari kedamaian yang sebenarnya hanya bisa mereka dapatkan di dalam Sang Penebus atau Mesias. Maka kedua tokoh ini menunjukkan kepada kita bahwa perjumpaan dengan Kristus, perjumpaan dengan Mesias itulah jawaban. Mereka menyatakan perjumpaan mereka dengan Mesias
dengan kata-kata nubuatan, dengan bercerita kepada orang-orang lain yang juga menanti-nantikan. Mereka tidak menahan mulut mereka untuk bercerita. Apa yang menjadi sukaria mereka luapkan. Itu semua karena Roh Kudus yang menggerakkan mereka. Maka tentunya hal yang sama mesti kita kerjakan. Sebagai orang-orang yang dilepaskan dan ditebus, sebagai orang-orang yang telah beroleh sukacita dan dinaungi oleh Roh Kudus, kita mesti memberitakannya. Terakhir Bapak Ibu, menjadi satu pertanyaan. Bagaimana kita akan menyatakan sukacita kita menyambut Sang Penebus? Saya mendorong kita untuk menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali dengan cara hidup benar, hidup saleh, membangun relasi yang lekat dengan Allah. Lalu dengan sukacita kita bersaksi tentang Kristus. Itu yang akan menambah sukacita kita ketika kita menyambut Dia, ketika Dia datang. Karena itu usahakanlah untuk bisa menolong orang lain, usahakanlah untuk berbagi, baik itu berbagi bantuan, berbagi cerita, berbagi hidup, berbagi kebahagiaan, juga berbagi tentang iman kita. Bagikan itu, supaya orang-orang di sekitar kita juga beroleh kelepasan, supaya mereka juga boleh bersukaria, supaya mereka itu boleh dibebaskan dari segala bentuk penjajahan. Entah itu penjajahan karena perasaan, penjajahan karena rasa sakit, penjajahan karena dosa, penjajahan karena ekonomi, ataupun penjajahan apapun. Kiranya Tuhan menolong kita di dalam kita memberitakan sukaria di dalam menyambut kedatangan Sang Penebus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.